Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang terhormat Ibu Dita selaku bagian penyuluhan narkoba di ahli 1 di BNN Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Dewan Asatidz, Asatidzah MTS Miftahul Huda Sauntar, perwakilan Satgas Anti Narkoba dari Matsamida MTS Miftahul Huda Sauntar yang berbahagia. Juga hadir ini beberapa perwakilan dari OSIS, kemudian dari Dewan Galang Gudeg 02141 02142 MTS Miftahul Huda, dan hadirin semua yang rawuh pada kesempatan pagi siang hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita semua bisa berkumpul di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada rusak apapun. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami di sini ini memandu acara talk show. Jadi aksi sekolah bersih narkoba 2020 MTS Miftahul Huda ini di tengah-tengah kita ini sudah ada narasumber yang luar biasa ini dengan Bu Dita ya. Nah, Bu Dita ini di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar ini selaku penyuluh narkoba niki ahli 1 ya. Oh, ahli pertama, okay. Maksudnya ahli pertama, penyuluh narkoba ahli pertama. Nah, ini nanti akan banyak pertanyaan Ibu terkait dengan problem yang terjadi di Indonesia, utamanya di Kabupaten Blitar, dan utamanya lagi ini bagi siswa-siswi yang di usia MTS SMP. Karena kami di MTS SMP ini di masa pandemi COVID-19 ini banyak permasalahan dari anak-anak kami, termasuk broken home ya, termasuk broken home, anak-anak yang mungkin belum memiliki solusi broken home itu bagaimana, ada permasalahan di rumah ayah dengan ibunya itu bagaimana. Nah, ini ada beberapa yang larinya ini salah satunya ke narkoba. Nah, mungkin salah satunya mungkin anak-anak itu merokok, mungkin ya. Ada yang merokok, mungkin di situ ada beberapa zat-zat yang mungkin ada yang berkaitan dengan narkoba, mungkin ya. Terus kemudian juga pergaulan yang berakibat ini menuju ke narkoba. Ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Semoga saja jangan sampai ada. Kemudian pembelajaran daring ini membuat kami yang di MTS Miftahul Huda khususnya Dewan Guru ini sulit untuk mengontrol anak-anak kami. Jadi pergaulan siswa ini di masyarakat ini menjadi nopo bahasanya liar nopo. Jadi biasanya di sekolah mungkin komunikasinya dengan teman-teman sebaya, dengan teman-teman yang genah. Ini di luar ini banyak pergaulannya dengan teman-teman yang tidak genah. Maka dari itu mungkin ini salah satu nopo niku akibat narkoba, salah satunya juga itu. Terus kemudian anak-anak ini fokusnya pada HP. Nah, ini HP ini juga mengaksesnya teman-teman anak-anak ini luar biasa pinternya ya. Bahkan orang tua nggak tahu akses yang kemana, terus ini apa maksudnya. Terus kemudian anak-anak kami ini usianya masih usia apa ya, masih kepengen tahu gitu. Jadi
ini rasanya bagaimana, akhirnya kepingin mencoba, termasuk mungkin nanti mengarahnya ke narkoba, tapi semoga saja jangan sampai ke situ. Nah, berkaitan dengan itu semua, ini kami nanti akan mengulas lebih banyak terkait dengan narkoba, ya. Nanti narkoba itu nopo, terus jenis-jenisnya apa saja, nanti tolong disampaikan kepada anak-anak biar kami MTS Miftahul Huda dan juga nanti umumnya bagi pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Blitar ini semuanya pemudanya bisa sehat. Nah, ini kami punya jargon ini, ya. Nah, coba adik-adik untuk semangat pagi hari ini, ya. Masih semangat? Masih. Masa tidak? Semangat, semangat. Luar biasa. Oke. Ya. Kemudian kalau jargon yang biasa kita pakai, ya, narkoba no, prestasi yes, ya. Coba kita coba, ya. Narkoba no, prestasi yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, ya. Tepuk tangan juga untuk Bu Dita. Ya, ini untuk pertanyaan pertama ini Bu Dita terkait dengan nopo niku narkoba, ya. Apa tuh narkoba niku? Nanti kita sambung dengan pertanyaan yang lain, ya. Dan nanti akan kita adakan juga sesi tanya jawab untuk anak-anak kita dan juga nanti mungkin dari Dewan Guru, ya, untuk menambah pertanyaan. Mungkin itu mohon dijelaskan terkait dengan narkoba niku nopo. Monggo kepada Bu Dita kita sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Dita Rustianko Sumaningtyas, dipanggil Dita. Saya adalah penyuluh narkoba ahli pertama dari BNN Kabupaten Blitar. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dari MTS Miftahul Huda Samantar, ya. Ya, selamat datang untuk MTS Miftahul Huda Samantar sudah hadir di kantor BNN Kabupaten Blitar. Ini sambil melihat seperti apa sih suasana kantor BNN Kabupaten Blitar, ya. Bisa jadi agak studi banding sedikit, ya Pak, ya. Iya. Masih pertama, ya. Iya. Baik. Menjawab untuk pertanyaan apa sih itu narkoba, seperti yang tadi sudah disampaikan dari Pak Hala bahwa sekarang ini untuk anak-anak itu bisa saja, bukan bisa saja, tetapi memang sangat rawan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terutama tadi sudah disampaikan ada anak yang broken home, apalagi sekarang karena kondisi pandemi kemudian menjadi sekolah via daring, sehingga dari sekolah sangat minim untuk pengawasan, sehingga kerawanan untuk menyalahgunakan narkoba menjadi lebih tinggi, gitu ya Pak, ya. Baik, apa sih itu narkoba? Jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kalau penjenengan mungkin atau dari teman-teman pernah mendengar istilah nafza, itu hampir sama, ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Perbedaan antara nafza dengan narkoba itu hanyalah narkoba itu adalah istilah yang digunakan oleh BNN, sedangkan nafza itu adalah istilah yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Tapi intinya sama, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dan narkotika itu sebenarnya adalah jenis zat yang bisa digunakan untuk penelitian dan juga untuk keperluan medis. Psikotropika pun demikian juga begitu. Psikotropika biasanya mayoritas diperlukan untuk medis yang bersifat berhubungan dengan psikologi atau dengan syaraf. Sedangkan bahan adiktif lainnya adalah bahan yang tidak masuk dalam kategori narkotika dan psikotropika, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Terus kenapa, ini agak saya tambahin sedikit, ya Pak, ya. Terus kenapa sih kok kita dari BNN dan dari kepolisian, dari pihak-pihak yang berwajib, dari pemerintah, selalu kita mendengungkan bahwa jauhi narkoba, seperti dilarang gitu. Padahal tadi saya sebutkan ada yang diperlukan untuk penelitian maupun medis. Yang menjadi masalah adalah efek dari narkoba itu adanya efek ketergantungan. Efek ketergantungan, kemudian ada efek depresan. Depresan itu yang menyebabkan orang menjadi mudah ngantuk, mudah
tenang, kemudian ada efek stimulan yang membuat orang menjadi tidak mudah capek, tidak mudah ngantuk, sama efek halusinasi. Yang menjadi masalah adalah penyalahgunaannya. Jadi ternyata di luar sana itu banyak sekali orang yang dia sudah tidak sakit, kemudian dia mengkonsumsi obat-obatan dalam kategori narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif lainnya tersebut dalam jumlah yang berlebihan. Nah, inilah akhirnya menjadi ada istilah penyalahgunaan. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena apa? Ketika orang-orang tersebut menyalahgunakan dengan dia mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebih, tentu menimbulkan efek samping. Karena digunakan yang tidak sesuai dengan porsinya, tentu ada efek samping, entah itu menjadi semakin ketagihan atau ada efek samping yang bisa merusak organ tubuh maupun saraf, begitu Pak. Terima kasih, luar biasa. Mungkin jawaban tadi bisa menjawab supaya para pemuda, para anak-anak kita ini tidak menggunakan narkoba, karena narkoba ini digunakan tapi tidak untuk dikonsumsi, kemudian yang mengkonsumsi ini tidak ada keluhan apa-apa. Nah, ini yang salah gitu ya. Nah, terima kasih Bu. Ya, selanjutnya Ibu, mungkin yang di masyarakat ini banyak yang tidak tahu. Biasanya salah satu sayuran juga masuk dalam narkoba juga. Nah, niki dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tapi masyarakat kita nggak tahu. Dan mungkin sudah saking terbiasanya ini tidak ada efek. Padahal itu dilarang. Mungkin jenis-jenis narkoba ini kemudian kasus jenis narkoba yang sering ditemukan di Kabupaten Blitar ini nopo. Termasuk saya juga pernah dengar salah satu mbako mbako itu juga ada yang masuk dalam kategori narkoba juga. Kemudian sekarang ini banyak orang yang usil juga dimasukkan dalam makanan, bisa permen Nah, ini mungkin penjelasan dari Ibu ini tolong disampaikan. Mohon. Baik, terima kasih. Pertanyaannya satu lari, ini jawabannya bisa berlari-lari ini nanti. Iya, yang pertama tadi ada pertanyaan atau menyinggung tentang sayuran yang digunakan sebagai sayur tapi ternyata mengandung narkoba ya. Baik, itu mungkin mengarah kepada ganja. Iya, jadi saya sering mendapatkan pertanyaan terutama untuk di daerah, mohon maaf, di daerah Aceh itu ada pernyataan katanya di sana kalau ganja itu digunakan sebagai sayur. Nah, ya, jadi begini, terlepas dari benar atau tidak, yang pertama ganja sendiri itu ada 3 spesies, sehingga tidak terpatok hanya satu jenis saja, tapi ada 3 spesies. Dengan yang membedakan adalah kadar THC atau kadar tetrahidrobinoidnya atau kadar untuk ganjanya itu masing-masing spesies itu berbeda. Ada yang sangat kecil sehingga tidak menimbulkan efek ketergantungan, ada yang sangat besar sehingga baru dikonsumsi sedikit saja itu sudah bisa menimbulkan ketergantungan. Dan itu juga tergantung dari cara pengolahannya. Mungkin penjenengan atau teman-teman sering melihat ada ganja yang digunakan dengan cara dilinting atau dirokok. Nah, ada juga yang kemudian diambil ekstraknya. Sebenarnya kalau untuk masalah ganja itu masih pro kontra, ya, apakah benar itu bisa membahayakan atau tidak. Tetapi dari BNN sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah disebutkan bahwa ganja masuk dalam narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang tidak boleh digunakan untuk pengobatan dan hanya boleh untuk penelitian, itu pun di bawah izin dari Kementerian Kesehatan. Jadi misalkan teman-teman atau nanti ketika sudah menjadi mahasiswa kemudian ingin melakukan penelitian, benarkah ganja itu bisa mengobati jerawat misalnya, terus teman-teman pesan bibit ganja dengan alasan untuk mengadakan penelitian, ini tidak boleh. Karena apa? Ini tidak masuk pada izin Kementerian Kesehatan.
Nah, itu. Terus untuk masalah apakah ganja itu digunakan sebagai sayur atau tidak di Aceh yang katanya masuk seperti nasi padang dan sebagainya. Sejauh ini saya belum pernah mendapatkan informasi dari teman-teman BNN Aceh itu bahwa maksudnya pernyataan yang membenarkan bahwa ganja digunakan sebagai sayuran di sana. Jadi kami belum pernah mendapatkan informasi valid tentang itu, sehingga mungkin itu masih simpang siur istilahnya. Tapi memang kalaupun misal ada, itu pun juga mungkin adalah ganja dengan yang spesiesnya kadar THC-nya paling rendah. Tetapi tentu kami dari BNN menghimbau bahkan melarang untuk penggunaan atau penyalahgunaan ganja apapun bentuknya, apapun spesiesnya. Karena kita tidak pernah tahu masing-masing orang itu penerimaan tubuhnya itu penerimaannya berbeda. Efeknya ketika dikonsumsi antara si A dengan si B itu berbeda. Memang ketika dikonsumsi si A mungkin dia tidak ketergantungan, tapi ketika si B ikut-ikutan bisa saja dia langsung ketergantungan. Nah ini makanya yang kita tidak menyarankan untuk dicoba, apalagi disalahgunakan. Kemudian kasus yang sering ditemukan di Blitar. Kalau di Blitar, kalau kita membayangkan ada kasus penyalahgunaan narkoba dalam bentuk ganja dengan sabu itu sangat sedikit. Karena mungkin teman-teman membayangkan namanya narkoba itu hanya sebatas ganja, sabu, kemudian pil koplo. Tetapi jangan salah, narkoba itu tidak hanya dalam berupa ganja, kemudian sabu, kemudian putau, heroin, pil koplo atau ekstasi, tidak seperti itu saja. Tetapi kasus yang paling sering di sini adalah penyalahgunaan double L. Double L itu termasuk obat untuk mengobati kecemasan atau sakit jantung. Tetapi itu pun tentu harus dengan resep dokter dan tidak semua orang sakit jantung atau mengalami kecemasan berlebihan diberikan double L. Kemudian saya tadi sudah menyebutkan bahwa beberapa jenis narkotika dan psikotropika itu diperlukan dalam kebutuhan medis. Yang cukup sering kami temukan di Blitar itu adalah anak-anak usia remaja yang menyalahgunakan obat batuk cair. Jadi obat batuk cair dalam bentuk saset, saya tidak sebutkan mereknya, itu yang dia salah gunakan. Jadi dia tidak sakit batuk, kemudian dia mengkonsumsi obat cair saset tersebut dalam porsi atau dosis yang berlebihan. Saya tanya untuk teman-teman yang ada di sini, normalnya kalau teman-teman sakit batuk misalnya, terus kemudian mengkonsumsi obat batuk, normalnya sehari berapa kali? 2-3 kali ya, 2-3 kali. Dan kalau dalam bentuk pil, itu biasanya sekali minum itu berapa butir? 1 ya, 1. Apalagi kalau untuk usia anak balita atau anak usia sampai 10 tahun mungkin malah cuma separuh. Nah yang menjadi masalah dan cukup sering kami temukan adalah banyak anak usia remaja yang menyalahgunakan obat batuk itu, dia minumnya tidak 3 kali sehari tetapi berlebihan, dan sekali minum itu bisa lebih dari 5 butir. Ini kalau dalam bentuk pil. Saya sebutkan obatnya adalah dextrometorphan. Teman-teman bisa menemukan kadar dextrometorphan itu dalam semua obat batuk. Tetapi obat batuk tersebut tentunya dextronya kadarnya kan sudah disesuaikan, dan pasti ada kandungan obat lain seperti paracetamol, pseudoephedrine dan sebagainya. Tidak menjadi masalah kalau teman-teman mengkonsumsi obat itu dalam dosis yang disarankan dan juga memang teman-teman membutuhkan itu. Yang menjadi masalah adalah contohnya aja tahun 2015 awal kalau nggak salah, kami terpaksa merawat inap satu anak usia SMP. Waktu itu saya kira kok ini anak SMP sampai dirawat inap. Itu dia pakai apa? Apakah dia pakai sabu atau dia dapat ganja atau pil koplo? Ternyata tidak. Tapi dia sudah ketergantungan dalam 1 hari dia sudah mengkonsumsi 50 saset obat cair, obat batuk cair yang dalam bentuk saset. Sudah sampai seperti itu sehingga akhirnya terpaksa kami rawat inap, dan rawat inapnya itu ada di Balai Rehabilitasi BNN, itu ada di Lido Bogor, kemudian di Samarinda Kalimantan,
Badoka Makassar sama yang paling baru dibuka ada di Batam, jauh-jauh semuanya. Ada bisa untuk yang swadaya masyarakat di BNN ini, kalau di Blitar itu kita kerjasama dengan namanya kalau nggak salah Taka Mulia, itu di daerah Binangun itu. Jadi memang yang perlu diwaspadai adalah penggunaan obat-obat yang dalam dosis yang sangat berlebihan itu. Tapi juga tetap harus waspada, mungkin apabila teman-teman menemukan ada yang dalam bentuk sabu, ganja, atau pil-pil itu yang dalam jumlah banyak itu. Kalau kasus narkoba kalangan remaja di Kabupaten Blitar itu ada nggak? Jadi kasus narkoba di kalangan pelajar di Kabupaten Blitar. Kalau kasus itu sebenarnya kita gini, BNN itu perbedaannya dengan kepolisian saat narkoba adalah kami ada program untuk rehabilitasi. Nah, kalau untuk yang usia remaja itu sejauh ini memang ada untuk penyalahgunaannya. Tapi kalau untuk peredarannya sangat jarang. Iya, sangat jarang. Tetapi bukan berarti tidak ada. Nah, tentunya pasti ada, hanya mungkin belum ketahuan ya. Nah, tapi kalau penyalahgunaannya itu cukup bisa dibilang ya ada, tetapi memang tidak sampai banyak sekali. Tetapi ini artinya sudah menjadi warning bagi kita semua bahwa di Blitar saja sudah ada penyalahgunaan narkoba di anak-anak remaja seperti itu. Ya, terima kasih Dita. Jadi kasus di Kabupaten Blitar terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini ada, ya. Walaupun sedikit, ya, tapi tetap ada. Yang ketahuan, yang tidak ketahuan mungkin ada, mungkin ada. Lah gitu. Ya, yang jelas kalau narkoba ini dampaknya di tubuh pastinya tidak baik, ya. Tidak bagus. Ya. Tapi kenapa ini banyak orang yang menggunakan narkoba yang katanya ini memberi rasa aman, ya. Memberi rasa aman. Dampak narkoba mungkin bagi tubuh kita seperti apa tuh? Nah, terus kemudian kenapa kok memakai narkoba gitu? Kok nggak yang lain gitu? Nah, karena saya kemarin baru saja, jadi ada orang luar Bu. Jadi ada orang luar, ketepatan malam-malam itu ada orang kaku gitu. Saya juga bingung, ini kenapa ini? Ternyata ngepel Bu. Jadi ngepel 25 butir, nah, langsung kaku. Ini mungkin bisa disampaikan dampak dari narkoba ini bagi tubuh. Terus kenapa kok orang-orang ini banyak yang menggunakan narkoba yang katanya ini membuat nyaman, ya. Terus kemudian sebab dari penyalahgunaan narkoba ini, nah, mungkin itu bisa dijelaskan. Monggo Bu Dita. Oke, jadi dampaknya ya, dampak kalau untuk organ tubuh itu memang bisa. Tapi saya tekankan kalau misalkan teman-teman membayangkan ciri orang pengguna narkoba itu secara fisik seperti apa. Kalau dia belum mengkonsumsi atau dia belum menyalahgunakan narkoba dalam jangka waktu yang sangat lama, itu belum sampai terlihat ada kondisi fisiknya. Tetapi yang paling terlihat dari awal itu adalah kondisi psikisnya. Jadi psikisnya, karena apa yang diserang pertama adalah otak. Tergantung dari narkoba jenis apa yang dia konsumsi. Kalau misalkan dia menggunakan yang depresan, maka dia akan lebih suka menyendiri. Kemudian dia juga lebih memilih rebahan. Nah, karena depresan membuat ngantuk, membuat menjadi tenang. Dia akan lebih sering menarik diri. Dan biasanya perubahan psikisnya itu menjadi secara tiba-tiba. Dan tentunya dia akan selalu merasa cemas. Karena apa? Sebenarnya dia tahu bahwa dia yang dia konsumsi atau yang dia pakai ini sebenarnya dilarang. Tetapi karena dia sudah terlanjur terbiasa, akhirnya sama dia disembunyikan, sehingga dia terus-menerus merasa bahwa ada orang yang mengikuti atau memantau atau mengawasi dia. Kalau untuk yang dia menggunakan stimulan, contoh sabu, kenapa para artis itu kebanyakan
menyalahgunakan sabu. Karena apa? Sabu itu termasuk stimulan yang dia membuat tidak mudah capek, tidak mudah ngantuk. Kelihatannya memang seperti doping. Karena artis itu kan sering untuk yang stripping sinetron itu ya, sehingga dia pasti jam untuk istirahatnya sangat berkurang, sehingga dia menggunakan doping dengan sabu. Tapi efeknya adalah sabu itu memang membuat orang menjadi sangat-sangat bertenaga. Efeknya ketika dia masih berada di bawah efek dari sabu, tetapi dia sudah tidak ada yang dilakukan, maka dia akan gelisah. Dia akan gelisah untuk mencari apa yang bisa dia lakukan. Bahkan bisa kakinya ini akan terus bergerak, kayak orang edek, gerak terus gitu. Dan itu tidak bisa dihentikan. Bisa-bisa contohnya misalkan dia katakanlah kuli dan kemudian di kuli bangunan, terus kemudian dia menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Bata habis dipindah, efeknya dia masih ada, dia akan terus bergerak, batanya dipindah meneh. Contohnya seperti itu. Nanti kalau efek dari sabu ini sudah hilang, maka dia akan sangat kelelahan. Logikanya adalah, ini saya mungkin menggunakan logika kita sebagai orang awam ya. Ketika ada orang mempunyai tenaga selama 7 hari penuh, kemudian dia mengkonsumsi sabu untuk mengerjakan suatu hal, itu energi selama 7 hari itu dimanfaatkan semuanya pada 3 hari. Jadi 3 hari itu dia akan sangat berenergi. Wes gak enek keselnya, gak enek ngantuk Tapi begitu efek dari sabu itu hilang, dia akan sangat kelelahan, terus langsung mabrek gitu. Dan dia kemudian akan mengkonsumsi sabu lagi karena dia tahu mungkin pekerjaannya masih ada, atau dia merasa tubuhnya menjadi tidak enak karena sangat lelah dan sebagainya. Tidak fit lagi. Dan dampaknya kalau nanti sudah sampai kepada organ tubuh secara fisik, jelas organ tubuh menjadi rusak. Organ dalam terlebih dahulu, lama-lama ke organ yang luar. Nah, teman-teman bisa cari di Google seperti apa contoh orang yang mengkonsumsi sabu atau metamfetamin. Itu pasti akan terlihat sekali ada bopeng-bopeng, kemudian ada yang sampai giginya itu rontok. Karena ketika dia harus bergerak terus, ini gigi-giginya tuh yang bergerak gitu. Jadi dia bergerak terus, sehingga akhirnya menjadi merusak giginya sendiri. Itu. Tapi yang paling awal itu memang harus diwaspadai adalah dampak secara psikisnya, karena itu yang paling terlihat. Kalau yang pakai nomor itu alat, mungkin ada silet, ada pisau, kemudian hisap sendiri. Betul. Itu sudah itu istilahnya sudah level expert itu. Jadi gini, orang-orang yang sudah kecanduan pun dia akan ada halusinasinya juga. Ada semacam sugesti. Biasanya yang sudah sampai seperti itu yang tubuhnya disileti, kemudian darahnya dihisap sendiri, itu adalah sugesti pada dirinya bahwa zat narkoba itu masih ada di peredaran darahnya. Kenapa dia begitu? Biasanya dia karena kehabisan barang dan dia tidak punya uang untuk membeli, sehingga dia akhirnya menyileti tubuhnya sendiri dan dihisap sendiri darahnya karena sugesti itu tadi. Terima kasih, cukup menarik sekali. Jadi jangan pakai narkoba. Ya. Ternyata narkoba ini merusak ya jiwa dan raga kita. Ya. Secara psikis, secara maupun fisik ini juga tidak bagus untuk diri kita. Tidak usah coba-coba lah. Terima kasih Bu. Ini yang terakhir nih. Nah, banyak sekali ya. Pengen tahu ini soalnya. Upaya pencegahan BNN dalam kaitannya penyebaran narkoba di lingkungan sekolah seperti apa? Baik, upaya untuk pencegahannya ya. Jadi begini, kita di BNN itu ada seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada seksi pemberantasan, ada seksi rehabilitasi. Di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu kami bertugas untuk memberikan penyuluhan atau informasi atau sosialisasi tentang P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Itu adalah tugas kami untuk memberikan sosialisasi. Kemudian dari kami juga bertugas untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah kami membentuk relawan dan penggiat. Jadi kami akan mengadvokasi instansi-instansi terkait
Kemudian kami membentuk relawan dan kami membentuk penggiat. Penggiat ini ada dari unsur instansi pemerintah, kemudian lingkungan pendidikan seperti sekarang ini, kemudian ada dari dunia usaha atau swasta, kemudian ada dari lingkungan masyarakat. Sehingga harapan kami adalah seluruh lapisan masyarakat bisa dan mampu untuk ikut mencegah dengan cara ikut mensosialisasikan tentang anti narkoba. Jika seandainya saya sudah mencoba narkoba, apa saya ada kemungkinan untuk sembuh? Dan di manakah saya bisa menyembuhkan kecanduan saya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau pertanyaannya tadi, kalau misalkan mbaknya sudah terlanjur mencoba narkoba ya, apakah bisa sembuh dan bagaimana atau kemana untuk menyembuhkan, begitu ya? Ya, seperti yang tadi sempat saya sebutkan, kalau teman-teman sudah terlanjur mencoba narkoba, misal karena dibujuk atau dipaksa sama temennya, karena teman-teman nggak tahu ini ternyata mengandung narkoba, atau teman-teman karena dipaksa sama temannya, gue larang gawe iki ora tak arep kanca, bisa saja, ya kan? Terus teman-teman akhirnya dengan terpaksa mengkonsumsi atau menggunakan. Nah, selalu ada kemungkinan untuk sembuh. Ya, silahkan datang ke BNN, nanti akan kami rehabilitasi. Dan rehabilitasi itu akan kami sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau dia perlu rawat inap, maka akan kami rujuk ke balai rehabilitasi. Tetapi kalau cukup dengan rawat jalan, maka nanti akan ada program rawat jalan, biasanya sampai 8 kali pertemuan. Nah, 8 kali pertemuan itu nanti teman-teman akan bertemu dengan baik dari itu konselingnya dan juga dari tim medisnya dari BNN. Jadi secara fisik dan secara psikisnya nanti teman-teman akan sangat dibantu, yang kemudian akan membuat teman-teman perlahan-lahan akan kembali sembuh. Dan tentunya kami dari BNN tidak hanya mengkonseling yang pengguna saja, tetapi kami juga akan mengkonseling dari keluarganya, karena peran dari keluarga itu sangat penting. Support dari keluarga itu sangat penting. Kalau ada orang yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna narkoba dan dia sangat ingin sembuh, tolong, itu bukan aib. Jadi harus dirangkul, harus ditemenin. Apalagi kalau yang sudah sampai kecanduan, kalau dia pulang rehabilitasi, dia pulang ke rumah itu aja dia ingat di rumah, dia ingat aromanya, dia ingat bentuk rumahnya, warna catnya, itu bisa mengingatkan kembali sensasi ketika dia menggunakan. Ini bisa membuat rileks juga. Makanya kami juga mengkonseling keluarga untuk mensupport bagaimana caranya supaya bisa membantu si anak tersebut atau keluarganya yang sebagai pecandu itu bisa kembali sembuh. Seperti itu ya. Sudah cukup? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo, mungkin ada lagi? Oke, terima kasih. Jadi tidak usah takut. Jadi nanti kalau ada kasus nih, kemudian mungkin teman kita atau mungkin kita, tapi jangan sampai langsung datang ke BNN, ya tidak usah takut, tidak usah nanti takut di penjara atau bagaimana ya. Identitas pelapor itu sangat kami rahasiakan. Sangat kami rahasiakan. Identitas si pengguna itu semuanya kami rahasiakan. Kami rahasiakan, jadi jangan takut. Oke, terima kasih adik Putri yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya, ya silakan. Ini semuanya kan bertanya ya. Iya. Oke, nama, kelas, kemudian nanti langsung pertanyaan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Estina Luciani Permatasari dari kelas 9. Bagaimana tindakan kita jika menemui teman atau keluarga menggunakan narkoba? Apakah langsung melapor ke BNN atau kepolisian? Cukup itu. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau ada kasus ini saya melapornya kemana dulu? Neng bapak neng ibu malah diseneni, atau langsung ke BNN atau ke kepolisian? Mungkin itu, silakan berita. Jadi kalau teman-teman nanti misal menemukan ada temannya yang di sekolah, misalkan dia sebagai penyalahguna narkoba,
silakan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bapak Ibu guru dari pihak sekolah, sehingga nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan, kami mohon untuk sampaikan kepada keluarga, karena nanti kemudian dari pihak sekolah beserta dengan keluarga silahkan kemudian mengantarkan si anak itu yang penyalahguna itu ke BNN, karena kami tidak memaksa, sehingga mungkin akan ada pertanyaan di luar, aku sakjane sedulurku ki enek sing gawe, tapi aku arep ngeterne iki rawani, piye nek toko BNN ae sing jemput. Nah, itu kami tidak bisa. Karena apa? Kami tidak pernah memaksakan. Tetapi kalau dari keluarga kemudian mengantarkan, monggo silahkan, dengan senang hati akan kami bantu. Nah, makanya silahkan berkoordinasi dengan pihak sekolah kemudian nanti akan berkoordinasi dengan keluarga, kemudian silahkan dibawa ke BNN. Kalau ternyata itu adalah teman yang dari luar sekolah, dan kemudian keluarganya juga sudah tahu misalkan, dan keluarganya bingung, iki piye, anakku ki gawe narkoba mergo dirujuki kancane, terus anakku kudu tak gawe ning ndi, itu dengan misalkan Pak RT, kemudian ada Babin Kamtibmas dan Babinsa, kemudian nanti akan bisa dibawa ke sini. Tetapi kalau dari keluarga itu mampu dan mau untuk membawa langsung kemari, monggo. Tapi kalau misalkan kan ada juga orang tua yang masih takut ngaten nggih, ya silakan koordinasi dengan Pak RT, Babinsa, Babin Kamtibmas seperti itu, sehingga nanti bisa berkoordinasi dengan BNN. Karena kami sendiri sudah sangat sering bekerja sama dan sudah sangat sering sosialisasi dengan Babin Kamtibmas, dengan orang-orang Kodim, kemudian dari Babinsa sendiri. Babin Kamtibmas itu berarti dari kepolisian gitu. Ya, kalau yang dari Babinsa berarti Babinsa, yang dari Kodim itu sudah sering kami sosialisasi dan sudah kami sering ajak untuk monggo silahkan berkoordinasi dengan BNN apabila di warga masyarakatnya ada yang menggunakan. Begitu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, intinya kalau nanti ketepaan mungkin keluarga atau tetangga ini ada yang kecanduan narkoba, ini silahkan komunikasi dulu, komunikasi dengan orang-orang dekat kita, komunikasi dengan lingkungan kita, ya Bapak Ibu, mungkin Pak Ibu, jangan langsung yang akhirnya nanti, wah ini pengedar, pemakai, termasuk dia itu korban, mungkin seperti itu. Ya, mungkin jelas ya, jadi ya jelas. Ya, yang dari putra mungkin silakan. Yuk Mas David. Ya, tunggu buku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Andani dari kelas 9. Jika seandainya saya punya masalah di rumah, hal apakah yang perlu saya lakukan agar tidak terjerumus narkoba? Terima kasih ya. Jadi anak ini masih bingung ya, masih bingung. Jadi kalau ada masalah supaya nanti tidak terjerumus dengan yang namanya narkoba, ini saya harus bagaimana? Mungkin salah satu pembukaan saya tadi, jadi anak-anak ini kebanyakan di rumah, tidak di sekolah, jauh dari Bapak Ibu guru. BK-nya juga tidak ada. Mungkin kiat-kiat apa Budita supaya anak-anak ini tidak bingung? Monggo silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya tanya dulu, di MTS Miftah Huda untuk guru BK-nya ada? Ada. Kalau misalkan saya sarankan selama pembelajaran masih berupa daring, saya mohon untuk guru BK-nya selalu standby. Artinya, saya selalu mengharapkan bahwa guru BK di sekolah manapun itu bisa merangkul anak-anak, tidak hanya guru BK tapi guru yang lainnya juga. Upayakan ada guru yang bisa menjadi guru atau menjadi teman bagi si anak tersebut, sehingga dia akan menjadi nyaman untuk cerita. Mau itu guru BK atau guru yang lainnya, kan selalu ada guru yang dia sangat idola, kemudian dia sangat nyaman untuk cerita, bahkan termasuk untuk permasalahan di rumah misalnya. Sebenarnya selalu kita berharap bahwa orang tua juga menjadi teman bagi anak-anak.
Tetapi juga tidak dipungkiri selalu anak-anak mendapatkan masalah atau problem di dalam rumahnya, entah itu karena broken home atau mungkin orang tuanya bekerja sangat jauh sehingga dia tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, sehingga ketika dia mengalami masalah dia tidak tahu harus cerita kemana. Saya sarankan untuk guru BK atau guru yang dekat dengan anak itu juga sediakan waktu standby, baik itu via WA atau via Zoom, sehingga anak itu bisa sewaktu-waktu cerita. Karena si anak ini ketika dia tidak bisa cerita kepada siapapun, maka dia akan mencari tempat lain. Kalau misalnya kan dia cerita ke sesama temannya, nggak masalah selama temannya itu benar-benar bisa dipercaya. Yang kita khawatirkan juga adalah kalau ternyata temannya itu adalah kurir misalkan tanpa kita ketahui. Nah ini malah jadi blunder. Makanya karena anak-anak itu ada yang dia ingin cerita hanya untuk sekedar didengarkan, ada yang ingin mencari solusi. Nah, makanya anak-anak ini harus disibukkan juga dengan kegiatan kegiatan yang positif sehingga dia tidak merasa sangat kesepian. Itu. Kalau selama daring ini mungkin kalau teman-teman, kalau masnya misalkan ada hobi yang masih itu kalau keluar juga masih belum bisa. Explore saja. Dengan adanya internet itu sebenarnya nggak masalah. Silakan cari hal menarik apa yang kekinian yang mungkin teman-teman bisa gunakan, teman-teman bisa ikuti selama itu bersifat atau bernilai positif. Jadi teman-teman sendiri juga, kalau bapak guru juga pasti berupaya, orang tua juga pasti berupaya supaya anak-anak yang pegang HP itu tidak melihat yang aneh-aneh, gitu kan? Tetapi juga anak-anak sendiri, teman-teman sendiri juga harus bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak. Memang apa yang saya katakan ini istilahnya klise. Terus aku kerep koyo ngono kuwi. Tapi memang itu caranya. Jadi teman-teman sendiri yang harus juga bisa mengenali diri sendiri. Saya sukanya apa? Saya tidak suka kalau seperti apa? Saya tidak suka kalau diperlakukan seperti apa? Dan teman-teman harus berani untuk ngomong. Saya nggak suka kalau digitukan, karena saya merasa nggak nyaman. Terus kalau misalkan permasalahannya di rumah, orang tua bertengkar, misal nih, terus teman-teman jibek, nggak apa-apa, ngomong sama orang tua, Pak, Bu, tapi pelan-pelan ngomongnya, Pak, Bu, kalau bertengkar tolong jangan sering-sering, saya nggak nyaman. Terus bungkus minuman serbuk. Nah, jadi minuman serbuk itu ketika dibuka isinya bukan minuman serbuk rasa jeruk itu, tapi ternyata isinya adalah sabun. Nah, jadi memang teman-teman harus waspada. Yang pertama, kalau teman-teman beli jajan, silakan dilihat apakah ada kode BPOM-nya. Kalau dia kemasan yang makanan kemasan pabrikan yang besar, silakan dicek BPOM-nya. Cek BPOM itu gimana? Silakan buka websitenya BPOM. BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Di situ ada formulir yang bisa teman-teman tinggal masukkan kode BPOM-nya, klik aja, itu nanti akan keluar nama makanannya, kemudian komposisinya, kemudian ada kandungannya narkoba atau tidak. Artinya begini, kalau memang dia sudah dalam masuk daftar BPOM, artinya sudah lolos uji. Nah itu. Terus kemudian teman-teman kalau misalkan ternyata itu jajan olahan rumahan, nah silakan dicek apakah dia sudah ada kode PIRT-nya. Kalau ada kode PIRT artinya sudah lolos uji dari Dinas Kesehatan, baik dari komposisinya, kemudian dari kemasannya, dan juga dari lingkungan produksinya. Jadi dari Dinkes itu nanti akan survei ke tempat produksi itu dapurnya layak enggak untuk dibuat produksi makanan. Nah, berarti kan sudah lolos uji dari Dinkes, sudah ketahuan dia ada kandungan narkobanya atau enggak, misal seperti itu. Terus kemudian juga kalau mau beli ya agak diraba sedikit, bentuknya kira-kira sesuai enggak. Nah, kalau misalkan teman-teman beli wafer, terus kemudian diraba kok bentuknya enggak kayak wafer biasanya, nah ini yang harus diwaspadai. Karena kalau sabu jelas enggak bisa dibentuk kayak wafer, karena bentuknya kristal kayak tawas itu. Terus kemudian kalau yang ternyata isinya ganja, tentu teksturnya ketika dipegang itu pasti seperti daun.
Nah, seperti itu. Jadi teman-teman memang harus waspada di situ karena kita tidak bisa mengetahui makanan itu ada narkoba, misal dicampur ke makanan ya makanan itu mengandung narkoba atau tidak itu harus tetap uji laboratorium. Yang paling bisa dicek ya dari kode BPOM atau kode PERT, cek juga komposisinya, terus kemudian cek dari teksturnya. Tuh. Enggak, soalnya kalau teman-teman langsung buka kan ya malah disuruh beli nanti ya. Nah, jadi sebelum beli silahkan dicek dulu teksturnya, tapi ya jadi teman-teman malah ajur. Nah itu, dari situ kan teman-teman pasti hafal lah mana wafer, mana bukan, mana biskuit, mana bukan, mana yang jajan yang biasa teman-teman beli atau bukan, gitu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kita. Jadi harus waspada ya, jangan langsung dibeli terus kemudian dimakan. Berarti harus waspada dulu. Jangan sampai ada narkoba. Karena di sekitar kita banyak narkoba. Ya, terima kasih ini tadi dari teman-teman kita dari Satgas Anti Narkoba Masa Muda. Nah, sekarang ini kita kasih kesempatan untuk Bapak Ibu gurunya. Satu mungkin ya, satu atau dua. Satu saja ya. Waktunya sudah hampir habis ini. Apa sudah habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pertanyaannya, Bu. Saya sering melihat yang kaitannya di lembaga pendidikan untuk pencegahan narkoba itu ada yang namanya tes urin. Nah, tes urin di situ belum berarti anak itu ada yang pakai atau enggak. Gitu. Tetapi di situ tidaknya memberikan rasa takut gitu. Oh, aku narkoba, aku tes dulu di sekolah, akhirnya dia enggak pakai narkoba dan sebagainya. Terus yang saya mau tanyakan, untuk tes urin itu prosedurnya bagaimana? Terus caranya itu gimana? Terus di mana tempatnya? Biayanya itu berapa? Nah, terus yang kaitan dengan biaya itu kan juga bagi sekolah itu kan juga diperhitungkan gitu loh ya. Nah, itu mohon nanti penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Deni. Mungkin bisa langsung dijawab untuk Oke, baik. Untuk tes urin, ya memang dulu dari BRN juga pernah ada untuk kegiatan tes urin. Sebenarnya tahun ini untuk beberapa kita biasanya sampel di beberapa sekolah, terutama sekolah yang sudah kami bentuk penggiatnya, itu mungkin bisa kami lakukan tes urin, itu pun hanya berupa sampel. Tetapi memang untuk tahun ini terpaksa kami hapus karena kondisi pandemi, dan kami juga tahu bahwa banyak sekolah yang siswanya masih berupa daring sehingga tidak ke sekolah begitu. Dan kami tidak mungkin memaksa seperti itu karena prosedur untuk dari Satgas gugus Covid sendiri juga cukup ketat, gitu kan. Nah, tetapi kalau dalam kondisi normal seperti apabila memang program itu nanti tahun depan juga masih terus, ada kemungkinan bahwa kami akan sampling ke beberapa sekolah yang sudah kami bentuk penggiat untuk kami sampel tes urinnya. Biasanya untuk 20-30 peserta per sekolah. Itu pun juga tidak semua sekolah. Tetapi apabila dari sekolah menginginkan ada tes urin secara pribadi, apabila itu secara sampel saja, katakanlah 10 siswa misalkan, itu untuk alatnya mungkin bisa kami koordinasikan. Tetapi kalau ternyata misal seluruh sekolah minta dites urin, kami mohon maaf, kami memang sangat terbatas untuk alatnya, sehingga mungkin kami akan memfasilitasi pihak sekolah untuk bertemu dengan rekanan kami yang sebagai distributor untuk alat tes urin. Nah, sehingga nanti dari pihak sekolah bisa berkoordinasi dengan si rekanan itu, baik dari anggarannya berapa. Nah, itu nanti juga tentunya dari rekanan akan disesuaikan karena alat tes urin itu harganya tergantung dari jumlah parameternya. Ada yang cukup 1 parameter, ada 3 parameter, ada 5 parameter, ada 6 parameter. Paling baru yang paling sering digunakan oleh pihak lapas itu sampai 8 parameter. Nah, tapi mayoritas
mandiri dari sekolah itu 3 parameter saja itu sudah cukup. 3-5 parameter aja itu sudah cukup. Yang mencakup parameter benzodiazepam itu untuk mengetahui apakah ada anak-anak yang mengkonsumsi pil-pil yang masuk dalam kategori benzodiazepam. Terus kemudian ada parameter untuk THC itu ganja, metamfetamin itu untuk sabu. Kemudian, nah ini selama 3 ini sudah terpenuhi, insya Allah kalau untuk taraf sekolah saja sudah cukup. Gitu. Nah itu nanti silakan berkoordinasi dengan rekan kami disesuaikan dengan budget dari sekolahan. Nah itu untuk alat tes urinnya. Sedangkan untuk petugasnya, kalau mandiri dari sekolah, misal dari pihak sekolah sudah deal dengan dekana alatnya sekian. Tapi untuk petugasnya bisa minta bantuan dari BNN. Dan nanti dari hasilnya nanti akan dikeluarkan berita acara oleh BNN. Karena apa? Hasil tersebut dari alat tersebut nanti akan kami sampaikan ke dokter kami. Sehingga dokter kami memang tidak bisa selalu ikut dalam kegiatan tes urin kami. Sehingga apabila kami dari petugas itu ke lapangan untuk tes urin, hasilnya akan kami bawa ke kantor, kami sampaikan ke dokter. Dokter inilah yang kemudian akan mengeluarkan berita acara bahwa hasil pemeriksaan urin dari sekolah MTS ini negatif atau adakah yang positif gitu. Itu nih kami ya. Dan tentunya kalau misal dari hasilnya ada yang positif benzodiazepam, tentunya tidak langsung kami serta-merta wah ini harus rehabilitasi, wah ini pakai enggak. Tentunya pasti akan kami wawancara anak yang dia hasilnya benzodiazepamnya kok positif. Pasti kami wawancara, kamu habis minum obat enggak? Kamu lagi sakit enggak? Bapak ibu guru misalkan benzodiazepamnya kok ada yang positif, bapak ibu pernah membuatkan selama 3 hari belakangan ini barusan minum obat atau membuatkan obatnya apa saja, silakan. Lebih bagus lagi kalau bisa menyertakan nama obatnya atau kopi resepnya. Itu bisa sebagai bukti bahwa yang bersangkutan bukan sebagai penyalahguna narkoba, tapi memang karena dalam kondisi pengobatan. Begitu ya Kak ya? Oke, itu terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rita. Jadi pertanyaan dari Pak Deni tadi mungkin salah satu cara mungkin ya, supaya anak-anak kita ini cedera mungkin ya, atau takut menggunakan narkoba, bahkan mendekati narkoba ya. Karena banyak sekali di lingkungan kita ini yang pergaulan dari adik-adik kita ini, anak-anak kita ini dengan orang yang lebih dewasa, okay? Tadi saya sampaikan ada yang mobil, mungkin maupun ada yang makan kecubung, ya. Jadi yang membuat halusinasi, jadi merasa nyaman mungkin ya. Bahkan mau bisa jadi bingung gitu nih. Jadi setelah mengonsumsi seperti pil mungkin ya, dia bingung kemana-mana, terus akhirnya jatuhnya di mana gitu. Nah, semoga kita semuanya generasi penerus bangsa, namanya kita yang masih sekolah di usia SMP, MTS, ini tidak ada yang menggunakan narkoba, ya, tidak ada yang terjerat narkoba, tidak ada yang menjadi pengedar narkoba. Ya, dengan tema kita pada pagi hari ini, jadi berprestasi meraih mimpi, dan pastinya narkoba bukan solusi. Ya, ini nanti betul-betul menjadi untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita yang Satgas anti narkoba nanti betul-betul bisa menjadi panjangan tangan dari BNN untuk menyampaikan kabar, ya, untuk menyampaikan kabar bahwasanya narkoba ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, betul sekali. Jadi minimal tidak tular lah. Jadi nanti disampaikan kepada teman-temannya. Ya, dan saya yakin di dunia ini tidak ada yang tidak punya masalah. Ya, betul ya. Jadi tak ada masalah yang tidak sulit dunia. Yang sulit itu apa?
Yang sulit, yang membuat sulit itu caranya, cara mengatasinya. Ya. Tetapi narkoba bukan pencegahannya, bukan pemecahannya. Ya. Semoga kita semua terhindar dari narkoba. Narkoba dihanguskan dari negara Indonesia, bumi tercinta, ya. Dan kita sebagai penerus bangsa ini bisa terus berkarya, berinovasi, ya, berpikir positif, ya, berprestasi, ya, berprestasi di semua bidang. Akhirnya nanti negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, negara yang gemah ripahullah jinawi. Wah, semua anak mudanya punya anak-anak punya cita-cita yang luhur, meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, talkshow kita, jadi di aksi sekolah bersih narkoba tahun 2020 ini mungkin cukup di sini. Nanti di lain waktu mungkin kita sambung lagi, Bu. Pangapunten ingkang kathah, terima kasih banyak waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi anak-anak kita, bagi pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Blitar. Semoga tidak terjerat oleh narkoba. Monggo kita tutup bersama-sama dengan yel-yel, ya. Yel-yelnya masih ingat, ya? Narkoba, no. Narkoba, no. Prestasi, yes. Oke. Pelajar sehat. Oh, lali ya. Pelajar sehat. Oke. Pelajar sehat. Bebas narkoba. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari saya untuk awal hingga akhir kegiatan kami di BNN. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Dita, mohon kita sama-sama untuk aksi damai, ya. Aksi damai, aksi sekolah bersih narkoba tahun 2020 ini untuk menandatangani, ya, nanti diikuti oleh Bapak Ibu guru dan juga adik-adik kita, anak-anak Satgas Anti Narkoba Matsanida MTS Miftahul Huda di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, dan juga dari kami ini dari Gerakan Pramuka Gugus Depan 02141 02142 bersama dengan BNN Kabupaten Blitar. Semoga bisa berkelanjutan, bersinergi, kerjasama yang baik. Jadi semoga itu jadi awal kerjasama kita, Ibu, untuk ke depan nanti lebih baik lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu guru, ya silakan langsung. Ke sini. Ya besar, ya. Setelah nanti penandatanganan, nanti mohon kami mohon izin untuk foto bersama, Ibu, ya. Sekarang langsung, monggo anak-anak dan Ibu, Bapak foto bersama di mana? Di sini, di depan atau di bawah?